Giliran geser cek. Nah itu nyala, nah jangan ditukar lagi. Ada Ratih ini, ada Ratih. Pengaruh ini. Iya, tentang idenya sendiri itu, kalau misalnya kita itu ngambilnya sebenarnya dari budaya kita ya. Kejauhan kalau kita ngomongin suku Agori itu, which is sebenarnya untuk suku Agori sendiri pun jatuhnya itu nggak kanibalisme, itu berbeda ya. Tapi kalau suku kita sendiri di Indonesia, bahkan saya sendiri ya, saya orang Kalimantan gitu. Even di suku kami Dayak pun sebenarnya ada sejarah. Pada saat kami berhasil invasi suku yang lain, kami akan melakukan ngayau, yaitu pemenggalan kepala, dan kemudian kami akan menyebut kami maksudku suku Dayak yang mendahulu, mereka akan makan daging suku yang berhasil mereka kalahkan, dan mereka akan bawa kepala orang tersebut sebagai merchandise ya, untuk memamerkan bahwa mereka berhasil melakukan sesuatu gitu. Dan untuk risetnya sendiri itu pada akhirnya kita berhasil tuh menemukan satu skrip dari Friedrich Nietzsche tahun 1935 yang itu dia menemukan runtuhan candi di Padang Lawas, Sumatera. Di sanalah kita menemukan tuh skripnya bahwa pada zaman dahulu ada pemujaan Dewa Bhairawa, tapi pada zaman itu ya tumbal sendiri itu dipilih orang-orang yang berhasil dipilih sebagai tumbal itu, mereka menyerahkan dirinya secara sukarela karena mereka berpikir bahwa mereka melakukan pengorbanan untuk daerah mereka. Seperti itu kan. Kebanyakan kan sebenarnya sekte itu seperti itu. Kita memberikan tumbal dan sebagai timbal baliknya yang kita dapatkan adalah kemakmuran. Tetapi kan ini meskipun nilainya tersebut masih ada sampai hari ini, masih ada beberapa yang melakukan pesugihan dan apapun itu, mencari tumbal yang menyerahkan diri secara sukarela itu kan sangat sulit. Nah itulah yang coba kami pecahkan di cerita ini, dimana saat sekarang di dunia modern semua orang mulai membangun sistem. Bagaimana orang-orang ini yang mengharapkan mereka bisa mendapatkan tumbal yang mau menyerahkan dirinya secara sukarela setiap tahun terjebak dalam sistem itu. Wow, terima kasih penjelasannya. Bagaimana mau menambahkan, silakan. Apa tadi properti yes. Yes. Ibunya langsung ketawa. Kenapa Bu? Nah, ada sup daging ada di depan ada. Dan kembali lagi gini ya, kanibalisme di Indonesia gitu. Kita nggak tabu gitu loh. Dari zaman prasejarah atau kapanpun di Indonesia ini kan semua menyatu dunia ini, kayak gitu loh. Ada iklim yang membuat diri kita terpecah-pecah dengan dunia-dunia yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kanibalisme juga ada di daratan Nusantara kayak gitu, sampai kita juga di Papua juga masih ada ya, di suku Khoi, di pohon di Merauke kayak gitu ya, mereka hidup di atas pohon kayak gitu loh. Nah itu yang kan itu aku ngalamin juga saat ke Merauke, hati-hati nih ada kanibal kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya ada kayak gitu, tapi bagaimana situasi itu kan ke era modernnya gitu. Nah di sini saat ada tema yang kayak gini, bagaimana ini tidak menjadi sesuatu yang kita mengkritik budaya luar kayak gitu loh. Jadi makanya kita bawa ke suasana ketirban yang memang secara lokalnya ada, kayak misalkan tarian ritualnya kayak gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang aku coba untuk diskusi sama Yuyun ya, secara koreografi kita ambil dari Aceh, dari Toraja atau apa, itu kita kemas menjadi satu gitu secara tariannya. Mungkin ada pola-pola gerakan yang menjadi dari Papua kayak gitu. Jadi ini berasa tema yang beda. Kalau kita nonton ini kayak gaya film-film luar gitu, tapi kok deket ya. Nah itu yang saya coba treatment kayak gitu. Seperti pocong malu kalau saya bilang ya. Yang di sini kan pocongnya malu kayak gitu kan, ditutupin kayak gitu. Ini kan saya sebut waktu pas di lokasi ini pocong malu namanya. Biasanya kalau orang pocong di sini, apa namanya? Apa namanya ini? Enggak permen apa? Sukus kayak gitu. Nah ini katanya di leher kayak gitu loh. Nah, kalau kita lihat juga ada kan seperti ada simbol-simbol Sanskrit ya. Iya. Kalau kita lihat kan dunia ini Nusantara juga dulu memakai bahasa Sanskerta kayak gitu, Sanskrit gitu. Nah, kita coba balik lagi ke situ bahwa bukan di Jawa dulu asal mulanya bahasa Jawa gitu, bukan. Kayak gitu kan. Nah, kita harus peduli sama sejarahnya kayak gitu. Jadi ya looknya modern atau apapun ya ini yang terjadi di era sekarang. Tapi aku mencoba untuk
Ya kalau kita contoh kayak Parasite, Get Out, ya kan, Talk to Me dengan yang sangat modern, tontonan-tontonan yang sangat modern gitu, tapi rasanya dekat sama budaya kita. Itu sih yang aku pengen sampaikan. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Dan kalau jawaban. tadi apa propertiesnya Properti. itu, dia tuh nggak ada visual effect atau apapun kayak gitu, itu praktikal semua kayak gitu. Jadi kayak Julio yang makan atau apa ya usus atau apa kayak gitu ya, itu kita bikin sebagai dari mockup dan apa kayak gitu ya, semua itu tidak ada CGI atau apapun gitu ya, karena di sini aku lebih mengutamakan semuanya apa ya real kayak gitu. CGI atau visual effect fungsinya hanya untuk touch up kayak gitu, jadi bukan menjadi sesuatu yang dominan atau apapun gitu sih. Siap, terima kasih Bang Gita untuk jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman media di sini?